Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran fisika. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang hukum Newton. Nah, pada minggu ini kalian akan mempelajari materi tentang gerak parabola. Nah, untuk memahami lebih dalam dan lebih lanjut lagi, silahkan kalian tonton video berikut ini. Mari kita perhatikan gambar grafik lintasan gerak parabola ini ya. Kalau kita perhatikan gambar ini, bisa kita simpulkan bahwa gerak parabola itu memiliki 3 pasang titik kondisi. Kalau ibu kasih nama ya berarti ini di titik A, ini di titik B dengan kondisi B, ini di titik C dengan kondisi C. Dan kalau ini, kalaupun kita kasih nama ini juga sama kondisinya di titik B, hanya saja arahnya berlawanan, nggak dibuat pun nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi dia hanya berada pada tiga kondisi. Pada titik A ini merupakan gerak awal pada parabola dengan kecepatan awal V0 ya. Pada titik B ini titik benda saat waktu tertentu, sedangkan pada titik C ini merupakan titik tertinggi benda. Nah, jadi benda berada ketinggian maksimal, keadaan maksimal, dan pada di titik C kecepatan benda pada sumbu Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita analisis besar-besaran apa saja untuk setiap titiknya. Komponen yang pertama yaitu adalah komponen kecepatan awal. Kalau ibu tanya nih, kita perhatikan kondisi awal pertama di titik A. V0 ini berada pada sumbu apa? Pada sumbu X? Enggak ya, karena V0 tidak berhimpit pada sumbu X. Pada sumbu Y? Tidak juga, ya karena dia tidak tepat berhimpit pada sumbu Y. Jadi V0 berada pada sumbu apa? Kalian tahu? Ya betul, di antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena letaknya di antara, maka kita harus perjelas dia sumbu X dan sumbu Y. Kita perjelaskan dia ke bawah, kita uraikan dia ke bawah, maka sepanjang inilah dia V0 arah sumbu X. Jadi mau sepanjang apapun dia, ini V0 arah sumbu X. Kemudian kita uraikan dia ke samping, maka sepanjang inilah dia V0 arah sumbu Y. Nah, ini kita perjelas. Jadi berapa V0 X dan V0 Y nya? Caranya kita gabungkan keduanya, yaitu akar dari V0 X kuadrat ditambah V0 Y kuadrat. Besaran selanjutnya yaitu kita membahas ketinggian. Nah, ketinggian yang akan kita bahas di sini adalah ketinggian maksimum. Kalau ketinggian biasa kita gunakan rumusnya tadi ya. Ingat, di titik ketinggian maksimum ini kecepatan akhir sama dengan 0. Jadi benda itu berhenti dulu sesaat. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum ini kita gunakan rumus V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 dikali G. Nah, untuk mencari waktunya kita gunakan rumus Tm sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, untuk mencari kecepatan benda setiap saat, untuk rumus GLB-nya itu Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alfa. V-nya sama dengan V0 Y per GT sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Untuk mencari rumus keduanya yaitu akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Untuk posisi benda setiap saat, untuk rumus GLB-nya X sama dengan Vx dikali T sama dengan V0 XT. Untuk GLBB-nya Y sama dengan V0 Y dikali T kurang setengah GT kuadrat. Y-nya V0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. Untuk rumus R-nya akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini ada contoh soal, silahkan kalian amati dan pahami. Nah, mari kita jawab. Diketahui V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Sudutnya diketahui sama dengan 45 derajat. Nah, apa yang ditanya? Ya, yang ditanya XM dan waktu maksimumnya. Oke, rumusnya XM sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. XM sama dengan
Fenolnya 20 kuadrat dikali sin 2 kali 45 per 10. 20 kuadrat sama dengan 400. Oke, 400 dikali sin 2 kali 45 berarti sin 90. Berapa? Ya benar, 1/10. Ini coret 40 meter. Selanjutnya mencari waktu maksimumnya. Rumusnya, ya benar, 2 kali fenolsin alfa per G sama dengan 2 dikali 20 dikali sin 45, itu setengah akar 2 dibagi 10. 2 dicoret sehingga jawabannya 2 akar 2. Baiklah anak-anak, ini merupakan pet simulasi gerak peluru. Di sini kalian bisa memilih jenis benda yang kalian inginkan, yang akan kalian coba amati. Ini ada sudut elevasinya dengan satuan derajat, kelajuan awal dengan satuan meter per sekon, disebut juga dengan fenol, massa dengan satuan kilogram, diameter dengan satuan meter. Di sini ada hasil dari jangkauannya dengan satuan meter. Di sini ada tinggi atau titik tertinggi dengan satuan meter. Ini waktu tempuh dengan satuan sekon. Nah, di sini kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, kita akan menyelidiki apakah massa maupun bentuk benda itu berpengaruh nggak terhadap jangkauannya, titik tertingginya maupun waktunya. Yang kedua, kita akan menyelidiki apakah sudut elevasi berpengaruh terhadap jangkauannya, titik tertingginya maupun waktunya. Yang ketiga, kita akan menyelidiki apakah kelajuan awal itu berpengaruh terhadap jangkauannya, titik tertingginya maupun waktu tempuhnya. Nah, untuk kegiatan pertama akan Ibu contohkan atau akan Ibu tunjukkan cara menggunakan pet simulasinya. Nanti untuk kegiatan 2 dan 3 kalian bisa mencobanya dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Kalian siapkan saja lembar kerjanya ya. Yang pertama kita coba. Kita pilih jenisnya labu. Kita buat sudut elevasinya itu 30 derajat. Kelajuan awalnya kita tukar jadi 15. Nah, coba kita tembak. Perhatikan. Ini jangkauannya, titik tertingginya maupun waktunya. Nah, coba kita ganti jenis bendanya menjadi piano. Ayo kita coba. Tetap sama. Tidak ada yang berubah. Kita ganti lagi menjadi mobil. Kita perhatikan apa yang terjadi. Tetap sama. Nah, coba masing-masing kelompok kalian buat kesimpulan apa yang terjadi. Coba, ada yang bisa menjelaskan? Ya, Rania? Iya benar. Jadi, jenis benda tidak berpengaruh terhadap jangkauan titik tertinggi maupun waktu. Nah, bagaimana setelah menonton videonya? Udah paham belum? Pastinya udah dong ya. Nah, sekianlah video materi pembelajaran gerak parabola. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang lebih baru lagi. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.